Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita untuk bisa hadir bermuajahah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan Allah memilih kita untuk bisa duduk bersimpuh dalam satu majlis ilmi dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita pada yaumil qiyamah. Para jamaah rahmati Allah, tidak kita sadari bulan ini sedang masuki bulan Rabiul Awal yang biasanya kita kenal dengan bulan Maulid, Rabi, perayaan Maulid Nabi. Cuma di Indonesia itu ada 3 istilah. Ada Maulid Nabi, ada Maulud Nabi, ada Mulutan. Yang benar yang mana nih? Maulid itu artinya waktu dan tempat lahirnya Nabi. Dari kata walada, isim zaman makan, namanya maulidun. Maulidun itu artinya tempat, waktu Rasulullah dilahirkan. Tepatnya di kota Madinah, di kota Mekah, dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian ada namanya maulud. Maulud ini adalah isim maf'ulnya, atau yang dilahirkan, atau namanya bayinya. Jadi maulud itu bayinya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci. Fa'abawah, maka kemudian kedua orang tuanya. Abawah di sini artinya kedua orang tua, tapi penekanannya kepada bapak. Apa tanda penekanannya pada bapak? Karena menggunakan kalimat abawah atau dari kata abun. Kalau nanti orang tua ada lagi wabil walidaini. Kalau bapak berdoa kan Rabbighfirli waliwa idayya.
Penekanan itu pada siapa? Ada ibu. Dari mana kata ibu penekanannya? Dari kata walid, walada. Walidun yang melahirkan. Yang melahirkan siapa? Ibu. Bapak ini ngangkut kok anakku 5. Berarti yang punya anak ibu. Bapak nggak punya. Bapak ini perantara. Sorry. Makanya kata walid. Kalau fa'abawa, abawa itu artinya bapak penekanannya. Dari kata abun. Makanya bapak muslim masih boleh menikah dengan ahlul kitab. Yang jadi masalah sekarang ahlul kitabnya ini masih kayak Yahudi Nasrani masuk Katolik ahlul kitab, ini pertanyaan. Tapi dalam Islam dibolehkan, artinya menikah dengan ahlul kitab. Kenapa? Karena yang punya peranan penting dalam rumah tangga itu tetap bapak. Fa'abawa, maka nanti semua anak lahir dalam kondisi fitrah tergantung dari kedua orang tua. Itu salah satunya adalah yang punya peran penting adalah bapak. Maka kemudian maulud, yang terakhir ada namanya mulutan. Cangkeman. Mulutan itu adalah perayaan Maulid Nabi yang disimbolkan dengan makan-makan. Makanya perayaannya pasti namanya mulutan. Padahal kalau merayakan artinya hikmah dibalik adanya Maulid itu bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah yang Nabi sudah begitu mencintai kita. Tanda cinta Nabi kepada kita mulai dari beliau mempertahankan doanya. Untuk apa? Disimpan syafaatan li ummati yaumil qiyamah, agar Allah mengizinkan aku untuk berikan syafaat kelak pada hari kiamat. Maka hadisnya muncul begini. Idza jaa yaumul qiyamati ma jannasu ba'dhum 'ala ba'd. Ketika datang hari kiamat itu, terutama ketika kumpul di padang mahsyar, ma jannasu ba'dhum ila ba'din. Manusia nanti berbondong-bondong berkumpul dengan setiap kelompoknya. Fayatuna Adam, mereka datang pada Nabi Adam. Karena mengatakan isfa'lana ila rabbik, wahai Nabi Adam, perjuangkan kami, mintakan syafaat kami kepada Rabb-Mu. Maka Nabi Adam mengatakan lastu lah, aku tidak punya hak tentang perkara syafaat. Kenapa Nabi Adam tidak punya hak? Karena doa senjatanya sudah dipakai di dunia. Kemudian Nabi Adam menyarankan, walakinna 'alaikum bi Ibrahim li'annahu khalilur rahman. Coba kalian semuanya temui Nabiullah Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu adalah khalilur rahman, kekasihnya Allah. Sama. Fayatun Ibrahim, maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan lastulah, aku tidak punya hak dalam perkara ini. Karena Nabi Ibrahim doanya juga sudah dipakai selama hidup di dunia. Tapi Nabi Ibrahim masih cinta kepada hamba-hamba Allah, umat-umat manusia. Maka Nabi Ibrahim menyarankan walakinna 'alaikum bi Musa li'annahu kalimullah. Kata Nabi Ibrahim, tapi coba temui Nabi Musa. Kenapa menerima Nabi Musa? Li'annahu kalimullah. Karena Nabi Musa itu adalah manusia yang diajak berbicara langsung oleh Allah lewat peristiwa turunnya kitab Taurat. Kalimullah. Fayatuna Musa, mereka datang kepada Nabi Musa. Sama, isfa'lana ila rabbik. Jawaban Nabi Musa masih sama, lastulah, saya enggak punya hak dalam perkara itu. Kenapa? Karena doanya Nabi Musa sudah dipakai. Kapan Nabi Musa pakai doanya? Ketika mendoakan kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya. Habis doanya. Setelah itu kemudian kata Nabi Musa, walakinna 'alaikum bi Isa li'annahu ruhullah wa kalimatuh. Coba temui Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu ruhullah.
Rasulullah memberikan syafaat umatnya. Tsumma yuhaddani hadda. Tapi ketika dikasih syafaat ternyata ada batasan lima. Kalau semua dapat syafaat, masih banyak yang belum dapat syafaat, artinya masih banyak yang terjerumus ke dalam neraka. Maka Nabi kemudian melakukan yang sama. Apa? Fawaqa'tu lahu sajida. Ketika melihat wajah Allah, aku menjatuhkan diriku di hadapan Allah bersujud, dibiarkan sama Allah. Masya Allah, saya dengan kehendak Allah. Nabi lama sujud. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepadamu. Wa qul yusma, ngomong Muhammad yusma, ucapanmu akan didengar. Wasad yu'ta, minta engkau akan dikasih. Yang paling benar yang keempat ini. Washfa, minta syafaat, tusyafa, engkau diizinkan untuk berikan syafaat. Maka adanya bulan Rabiul Awal ini, kita semakin mengingat kembali perjuangan untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, karena Nabi begitu mencintai umatnya. Yang kedua tanda cinta Nabi, Nabi mengatakan, ana faratukum 'alal haud. Aku tunggu kalian semuanya nanti di padang mahsyar. Aku tunggu di baris paling belakang, namanya haud. Apa haud itu? Telaga. Jadi Nabi itu menunggu kita itu di telaganya. Makanya jadikan nanti cari telaga Nabi. Bagaimana Ustaz? Google Map pada mahsyar cari haud Rasulullah, ketemu di sini. Paketannya, ini yang repot, yang repot di sana nggak ada sinyal, ini yang repot. Jadi gimana? Nabi sendiri, anak faratukum 'alal haud, aku tunggu kalian di telaga aku, kata Rasul. Faman marra bi, faman marra syariba. Siapa yang melewati aku, minum. Wa man syariba, maka barang siapa yang bisa minum dari telaga itu, lam yadma fi abada, dia tidak akan pernah merasakan haus untuk selamanya. Dan ini letaknya satu langkah, atau letaknya sebelum sirat, ini terakhir. Jadi haud itu setelah melewati apa? Pertama melewati mahsyar. Nanti kan di mahsyar ada namanya apa? Mizan, ada namanya pemberian catatan amal, ada namanya hisab, ada namanya syafaat. Lengkap di situ. Setelah melewati semua, baru ditunggu sama Rasulullah di telaga sebelum masuk ke apa? Sirat. Maka semoga lewat peristiwa ini semakin cinta dan kelak kita diperjuangkan untuk bisa mendapatkan syafaat dan kemudian bisa minum dari telaga. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, inna aqwam, ada kaum itu. Apa? Kaum itu ya araftuhum, aku mengenal mereka, wa ya'rifuni, dan mereka juga mengenal aku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum, tapi kemudian dihalangi antara aku dengan dia. Itu siapa? Sampai mengatakan apa? Inna min aqwam ya Rabb, itu adalah bagian dari kaumku ya Rabb. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdathu ba'dahu. Engkau enggak tahu Muhammad, setelah engkau meninggal umatmu ini berbuat apa, engkau enggak tahu. Ahdathu itu artinya membuat ajaran-ajaran baru atau membuat amalan-amalan yang baru. Makanya para pelaku bid'ah itu tidak akan bisa minum dari telaga Rasulullah. Tapi para jamaah rahmati Allah, kita akan lanjutkan materi kita, pembahasan kita At-Tadhkirah sampai pada bab yang ke-7, hikmah di balik satu musibah. Cinta itu sebuah tanda cinta itu dari Allah, itu salah satunya dengan ujian. Jadi kalau Allah mencintai satu kaum, maka salah satu ibrahnya Allah akan kasih satu kaum itu dengan ujian. Ujian tidak harus berupa musibah, ujian tidak harus berupa rasa sakit, ujian tidak harus berupa apa miskin, ujian tidak harus berupa kaya. Semua yang kita jalani adalah sebuah ujian. Bapak dikasih kesehatan sama Allah, ini apa?
dari kata bala, ia belum, menjadi abla yubli, liyabluwa, untuk melihat, untuk menguji. Bala itu artinya ujian, untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Jadi sehat itu ujian. Apakah ketika dengan sehat dipakai untuk bersyukur kepada Allah? Apa tanda syukurnya ketika sehat? Datang ke masjid. Maka Rasulullah mengatakan, ini enggak enaknya punya rumah dekat masjid. Enaknya dekat masjid karena jamaahnya dekat. Tapi enggak enaknya apa? Aku sholat di masjid. Sampai Nabi mengatakan apa? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang rumahnya di dekat masjid tapi tidak dilakukan di masjid. Ini enggak enaknya. Jadi jangan punya rumah dekat dengan masjid itu, kalau sholat di rumah sholatnya enggak sempurna, artinya sholatnya tidak bisa dikatakan la sholat, itu artinya tidak ada sholat baginya kecuali harus di masjid. Makanya rubah doanya, minta punya rumah yang jauh dengan masjid. Anak kita berdekat enak, tapi konsekuensinya besar. Di hadis yang kedua, man sami'an nida, barang siapa orang yang mendengar panggilan adzan, falam ya'ti, tapi ketika adzan didengar dia enggak datang ke tempat panggilan adzan itu, fala sholata, maka tidak ada sholat baginya illa udhrin, kecuali karena ada udzur. Jadi kalau rumahnya dekat dengan masjid, sholat wajib di masjid. Tapi kalau rumahnya jauh dari masjid, sholat di rumah itu masih sah dan masih sempurna. Rumah bapak dengar adzan? Kami dengar doa 5. Iya, saut-sautan sampai bingung. Mana yang mau tak jawab? Ini kalau sini kan dekat apa? Ini Al-Hikmah, apalagi Al-Hidayah, kampung, di sana ada Rahmat. Dan rumahnya agak tangga sedikit. Ini sih tak jawab adzan sendiri. Makanya punya konsekuensi, punya rumah dekat masjid itu tadi wajib di masjid sholatnya. Tapi kalau jauh sholat di rumah masih boleh. Terus berapa yang masuk kategori tetangga? Kalau kata Aisyah itu, ini yang dipakai sama Imam Syafi'i. Tetangga itu berapa? 40 rumah dari segala arah. Depan 40, belakang 40. Maka harusnya dalam satu masjid itu standar minimum sholat berjamaah itu 160 orang. Kita sudah 170 ini. Baik, kita bahas dulu hadisnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, ketika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Ujiannya banyak, variatif. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan rumah tangga, ada yang diuji dengan tetangga, ada. Punya tonggo ya Allah, cerita ya Allah tetangga saya Ustaz, kau sampah, ya ujian. Kalau ada dengan punya tetangga laki-laki, rumahnya dekat dengan masjid, kemudian nggak sholat di masjid, hukumnya apa ini? Dengan punya tetangga Muslim, si tetangga dekat masjid, tapi nggak pernah sholat ke masjid, hukumnya apa ini? Hukumnya diajak ke masjid, kan? Diajak ke masjid. Kenapa? Barangkali, kalimatnya begini, barangkali ini cara Allah untuk menjadikan aku terbebas dari ujian ini. Ajak ke masjid. Dosa Ustaz, yang dosa itu yang nggak ngajar. Ajak ke masjid. Makanya belajar dari siapa? Jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu subhanallah. Artinya
kita nggak akan melihat bahas masa zaman tablignya, tapi konsep dalam berdakwah maka ada namanya apa? Jaulah. Habis asar itu jaulah, jalan-jalan ketemu orang diajak ke masjid. Gak mikir bu NU, bu Muhammadis, pokoknya ketemu orang diajak ke masjid. Ini jaulah. Jadi ujiannya banyak, Pak. Karena dalam Islam itu Allah menguji para nabi itu dengan 4 ujian. Pertama ujian namanya ujian perintah. Ujian perintah ini Allah ujikan pertama kali kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai Allah katakan wa ini betala Ibrahim bikalimatin fa'atammahun. Bukan bikalimatin tapi bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah kata Allah, ketika aku kata Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam bikalimat. Berarti ini jamaah ini. Maksudnya Allah menguji Nabi Ibrahim dengan banyak ujian-ujian berupa ujian perintah. Mulai dari apa ujian perintah? Pertama, usia 80 tahun ada perintah khitan. Usia mulu Pak, baru ada khitan. Sebelumnya belum ada perintah khitan. Bil kudum. Akhirnya hadisnya Pak, ihtatana Ibrahim alaihissalam wa hum 80 sanatan bil kudum. Nabi Ibrahim itu menegakkan melaksanakan khitan itu di usia 80 tahun. Bil kudum, pakai kapak. Kudum itu ada 2 makna. Pertama pakai kapak kudum, yang kedua kudum itu adalah tempat Nabi Ibrahim melaksanakan khitan. Wis cok dibayang aja taatnya itu. Usia 80 tahun dapat perintah itu gak mikir gitu. Gak mikir apa? Aduh ya Allah. Ya apa ini masuk circle hancur. Artinya itu sudah sami'na wa ata'na. Diuji Allah. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, itu sudah sami'na wa ata'na. Yang kedua, diuji lagi apa? Gak punya anak. Ujian Nabi Ibrahim dari istri yang pertama lama menikah tidak punya anak, tapi tetap istiqamah beliau menjaga istri. Cuma istri yang solihah nanti kondisi suami. Ini suamiku pengen anak, ya Allah aku gak hamil. Sama istri yang soleh dicarikan istri untuk suami. Ini yang solihah. Yang sebelah kalau yang soleh gak sadar. Jadi yang nyari itu bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak kepingin, tetap ingin bersama dengan Sarah. Cuma ketika dalam setiap doanya Nabi Ibrahim masih ingin punya seorang anak untuk menjadi generasi selanjutnya. Si istri sadar, kenapa enggak hamil ya Allah? Akhirnya sudah dicarikan, ketemulah namanya Hajar. Yang kebetulan Hajar itu memang selama ini membantu di rumahnya. Dari mana Hajar itu asalnya? Dari Hajar dari mana? Hajar itu dari Mesir. Siapa itu? Anaknya Fir'aun. Ini biar tahu sejarah. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah dakwah sampai ke Mesir. Padahal dia tinggal di Palestina. Sampai ke Mesir, ketemu di Mesir, istrinya diculik si Sarah itu. Sama siapa? Sama raja. Kenapa? Karena Sarah itu cantik banget. Saking cantiknya ketika raja itu mendekat menjadikan gemetar. Saking cantiknya. Jadi manusia paling cantik saat itu adalah Sarah ini. Akhirnya direbut. Ketika direbut ditanya, iki opomu? Ini siapa? Ini Nabi Ibrahim berbohong. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini saudariku. Padahal siapa? Istri. Nabi Ibrahim secara lisan berbohong, tapi secara makna tidak berbohong. Coba bilang ini istriku, dibunuh Nabi Ibrahim. Karena raja itu kalau setiap masuk ke kampung mana ada perempuan cantik diembat. Artinya dijadikan apa? Selir-selir. Makanya rajanya boleh. Namanya Fir'aun, tapi bukan Fir'aunnya Musa. Karena Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu hanya lakop, simbol, panggilan. Bagi siapa yang berkuasa di Mesir itu pasti namanya Fir'aun. Itu kisahnya. Setelah di depan raja gak bisa menyentuh. Kenapa tidak bisa menyentuh? Karena Allah lindungi Nabi Ibrahim dengan
ketika mau disentuh sama raja, Allah jadikan tercekik di bagian kepala, di bagian leher. Maka raja marah kepada pasukannya, engkau menangkap bukan manusia tapi engkau menangkap iblis. Usir. Tapi sebelum pulang dikasih bonus. Bonusnya ini hajar. Ini perang balik ke Palestina. Ini tak kasih satu dayang-dayangmu untuk apa? Menemani perjalananmu, dikasih. Jadi pembantu di situ. Makanya kalau Bapak ingin jadi pembantu, cari yang usia muda, Pak. Barangkali istri Bapak solihah. Tapi para jamaah rahmati Allah, jadi talamu bentuk sebuah ujian itu banyak. Ada yang diuji dengan apa? Larangan. Siapa yang diuji dengan larangan? Dua nabi. Pertama Nabi Allah Adam alaihissalam diuji oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Ini kemudian Nabi Adam gagal dalam misi ini. Tapi dari gagal itu baru muncul namanya apa? Taubat. Tidak sebentar kisahnya. Ketika iblis sudah diusir dari surga, iblis berada di dunia. Kemudian iblis kan dari siapa sih iblis? Tahu iblis kan? Kan ada yang mirip, ada iblis, ada syaitan, ada jin. Ini yang artinya sama-sama sering kita pakai kalimat ini. Iblis, tahu iblis? Iblis itu kalau di surah Al-Kahfi ayat ke-50, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa iblis itu ya Allah? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu adalah bangsa jin yang fasik dengan perintah Allah. Jadi kalau orang nggak bisa dikatakan iblis, kalau orang dikatakan syaitan. Tapi kalau iblis ini khusus makhluk Allah dari bangsa jin yang melanggar perintahnya, diusir. Dan hebatnya iblis itu, ketika sudah sampai di muka bumi, maka dia punya sifat iri dan dendam kesumat kepada Nabi Adam. Akhirnya berhasil masuk ke dalam surga. Di dalam surga menangis jadi-jadinya, Pak. Dideketin sama siapa? Sama Adam. Ditanya, apa iblis? Kok nangis? Nangis apa begini? Aku serahkan jawab muda. Apa sih? Terus nikmat indahnya surga ini. Surga seindahnya ini, makanannya yang begitu penuh, bahkan tenang berada dalam surga, kenikmatan puncak ketika berada dalam surga. Tapi kami gak akan lama di sini. Kamu tuh bukan tempatnya di sini. Kamu akan diusir. Aku seakan. Kenapa? Tempatnya sudah begitu indah kok mau ditinggalkan. Tapi Nabi Adam kan mikir, aku gak percaya. Tapi mikir, iya ya, ini buat apa terus nanti? Akhirnya tanya, terus si opo? Kalau sebenarnya terus si opo, ini selesai juga. Terus si opo? Ya, kamu tuh gak boleh mendekati pohon ini, kan kamu gak menjadi malaikat itu. Artinya biar kamu gak lama di surga, biar kamu gak lama. Tapi kalau kamu nanti takuna malaikin atau takuna al-khabirin, tapi kalau kamu nanti makan dari pohon ini, kamu akan seperti malaikat yang terus-menerus berada dalam surga dan kamu akan abadi berada di dalamnya. Iya, ya, masuk akal juga. Makanya kalau manusia sudah kena tawaran abadi, ikut biarnya banyak yang terjerumus. Pengen jadi artis seumur hidup ada yang pengen jadi RW seumur hidup. Ada satu periode pengen 2 periode, 2 periode pengen 3 periode pengen apa semua. Memang gak lepas dari itu manusia. Kenapa? Karena bapak kita ngajari. Tapi kemudian terpaksa Nabi Adam itu akhirnya kemudian terjerumus makan. Dan ini perbedaannya, ada cinta Allah pada beliau dan ini nanti kepada umat, pada hamba-hambanya. Secara prosedural kata Allah, secara prosedural wahai Adam,
engkau itu harus diusir dari surga secara prosedural. Kenapa? Karena larangan yang larangan yang aku berikan kepadamu kau langgar. Tapi gini aja, nanti kita kasih bekal. Ini hebat kan? Wis melanggar, saya dikasih bekal. Ini berarti cinta. Bapak kontrak di rumah orang, ada aturan. Kontrakan tidak boleh dipakai untuk diskotek dan sebagainya. Ternyata dipakai untuk pesta dan lain-lain. Habis diusir. Tapi sebelum diusir, kita kayak uang saku. Berarti apa tandanya? Kan masih cinta. Cuma itu terpaksa, prosedurnya harus gitu. Apa? Rabbana anfusana. Ujian itu banyak. Sampai kemudian ujian yang kedua berupa larangan itu kepada Nabi Yusuf. Ini sukses. Nabi Yusuf sukses. Makanya ujian itu banyak. Kalau kita hidup itu pasti ada ujiannya. Untuk apa? Untuk melihat faman radiya, barang siapa kata Rasulullah yang ridha dengan ujian itu, falahur ridha, maka baginya Allah ridha terhadapnya. Jadi kalau ketika diuji oleh Allah, diuji dengan musibah, diuji dengan kenikmatan ridha, dan tanda bentuk ridhanya ketika dikasih musibah dia bersabar, ketika dikasih kenikmatan dia bersyukur, ketika diuji dengan istri yang cerewet dia berdiam, ketika diuji dengan suami yang waras istri juga ikut semangat untuk motivasi. Ini bentuk ujian. Maka di situ ada ridha dari Allah. Tapi kebalikannya, waman sakhita falahus sakh. Siapa orang yang murka dengan ujian itu, maka Allah pun juga murka dengannya. Kemudian masih untuk ujian antara adab dan rahmat. Ini mirip, sama-sama dibebankan yang sama, tapi nanti ada perbedaan. Ada yang mendapatkan adab, ada yang mendapatkan rahmat. Contoh begini, Bapak atau mungkin kita lihat orang naik pesawat. Pesawat itu kemudian terjatuh, mati semua yang di dalam. Kemudian kan ketika mati, barang matinya, bangkitnya, ada yang mendapatkan rahmat, ada yang menjadi azab. Dari mana? Tergantung sebelumnya. Seperti kejadian Sukai yang nabrak Gunung Salai. Ya, Sukai. Kan bisa jadi di dalamnya ada orang yang sudah sholat duha, berangkat Bismillah, berdoa. Ada yang ingin senang-senang, ada sama-sama berangkat dalam satu kendaraan yang sama, matinya di tempat yang sama, tapi nanti berbeda apa? Berbeda perlakuan. Ini antara adab sama rahmat. An Aisyah, ini hadis tersebut dari Aisyah. Innaha sa'adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Aisyah itu tanya kepada Nabi Muhammad 'anil ta'un, tentang ta'un. Ta'un ini satu musibah, satu wabah yang menimpa di zaman Nabi, juga pernah menimpa di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Juga menimpa di zaman kita. Zaman kita ini banyak ta'un. Bapak merasa ta'un ada berapa sejak itu? Ada virus zaman dulu Pak, SARS ya. Terus ada flu burung. Ada apa lagi? Corona yang terbaru. Apalagi yang Bapak rasakan, yang artinya di wabah ya. Itu aja 3 ya. SARS, flu burung, sama corona. Apa? Kemudian ta'un di zaman Nabi sama, di zaman Khalifah Umar sama. Hanya nanti nama berbeda. Kalau di zaman Khalifah Umar, ta'unnya itu disebut dengan ta'un Abwas. Kenapa kok dikatakan Abwas? Karena ta'un ini pertama kali muncul di kampung namanya Abwas. Ta'unnya ini berbeda dengan COVID. Kalau ta'unnya itu terlihat, jadi orang yang terkena ta'un itu dari bentuk fisik, wajah, tubuh ini melepuh kayak seperti lepra, gak tahan lama. Ini banyak yang meninggal. Ini, tapi kalau COVID kan gak betul, ini agak sulit banget. Tapi kalau di zamannya ini terlihat. Kemudian apa kata Rasulullah? Ini kemudian Nabi mengatakan, "Annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha." Ta'un, apapun nama jenis musibahnya, apapun nama jenis
nama jenis wabahnya ya yab'atullahu 'adzaban, ini azab yang Allah mengutusnya ala mayyasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, faja'alallahu rahmatan lil mu'minin, tapi Allah jadikan itu rahmat bagi orang beriman. Ikan sama-sama, contoh satu negeri Indonesia, sama-sama kena wabah, sama-sama meninggal. Satu meninggalnya sebagai bentuk adab, yang satu meninggal seperti apa? Syahid. Kan sama-sama meninggal. Di mana letak perbedaannya? Kalau yang meninggal itu orang kafir karena asbab dari COVID, maka matinya sebagai bentuk adab dari Allah. Tapi kalau orang mukmin itu tetap pahalanya seperti orang syahid. Makanya ujian itu ada dua, ada berupa rahmat dari Allah, ada berupa musibah, azab. Ketika ini diuji pada orang-orang yang beriman, ini namanya rahmat. Tapi ketika yang diuji dikasih musibah adalah orang di luar Islam, maka itu namanya azab. Maka nggak boleh pernah mengatakan ada saudara muslim kena musibah, ini mungkin azab dari Allah. Nah, kalau azab itu bukan kepada umat Islam, tapi kepada siapa? Tapi bisa jadi umat Islam ini terkena azab bagi siapa? Bagi mereka para pelaku dosa besar, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya manusia, para nabi saja itu masih mendapatkan ujian. Bahkan yang paling berat itu adalah ujian para nabi. Ya Rasulullah, dari Mus'ab bin Sa'id, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, manusia yang bagaimanakah ya Rasul yang paling banyak kena bala? Apa bala itu? Ujian. Siapakah orang yang paling banyak diuji? Kata Rasulullah, al-anbiya tsummal amthal fal amthal. Yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Setelah itu kemudian orang yang setara, al-amthal bil amthal, yang semisalnya dengan semisalnya lagi. Artinya orang yang paling kuat imannya itu paling banyak ujiannya. Jadi orang yang enggak diuji itu jangan senang apa? Ini Allah cinta pada kita, jangan. Mulai dari kecil hidupnya enak, kemudian tua juga enak hidupnya, mati. Ini kan ada istilahnya apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati. Ini kok enak. Ada orang yang bang dari kecil nggak pernah merasakan sedih. Kenapa? Hidup contoh, wis lahir brojol anak presiden. Ya sudah apa? Secara materi sudah cukup. Setelah itu sekolah, disekolahkan di fasilitas juga yang paling mewah. Selesai sekolah langsung dapat pekerjaan. Kenapa? Nah, relasinya banyak. Habis itu setelah dapat pekerjaan, di pekerjaan karirnya tinggi, gak pernah naik turun, naik terus. Kaya raya terus. Ketika tua, pensiun, si digaji, si kaya raya, mati. Masuk surga ya. Dan kalimat itu artinya apa? Bisa jadi orang yang gak pernah diuji oleh Allah itu bukan orang yang mendapatkan rahmat. Orang yang gak pernah diuji oleh Allah berarti Allah gak cinta. Makanya ketika Allah berikan ujian kepada kita, yakini ini loh tanda cinta Allah kepada kita. Bisa jadi ujiannya apa? Hilang uangnya, ya Allah, barangkali. Atau mungkin dikhianati, dipinjam uangnya gak bayar, orangnya hilang sampai sekarang. Ya sudah, yakin mungkin caraku ya Allah. Untuk apa? Meringankan hisabku kelak pada hari kiamat. Belajar dari doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin punya umur yang panjang. Tapi doa sama Allah itu gak langsung diijabah ya. Gak ada jawaban apa-apa. Gak ada jawaban iya, gak ada jawaban tidak. Sudah. Setelah sekian lama Nabi Ibrahim berdoa dengan minta umur yang panjang, kemudian dicoba sama Allah.
Bentuk apa? Dikirim seorang tamu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Tamunya ini sepuh banget, terus tua Pak. Sama Nabi Ibrahim disuguhi makanan, mungkin kasih kurma. Karena disuguhi kurma dimakan sama si nenek kakek itu. Namanya sudah usia ya Pak. Digigit sini, panjat pungkul, digeser ke sebelah kiri, netes ibu balik. Liurnya netes. Sini sih belum hancur, masih hancur deh. Sama kayak kita kalau dikasih marning kan, dikasih marning pindah ke kanan, panjat, pindah ke kiri, panjat ke hancur. Akhirnya Nabi Ibrahim baru teringat, ya Allah. Setelah berapa tahun? Ya Allah, inikah jawaban doamu kepada ya Allah? Artinya nggak dikasih tahu ini jawaban nggak, cuma dikasih usia orang yang seperti itu ternyata nggak enak. Akhirnya sama Ibrahim berubah, ya Allah, saya nggak ingin umur panjang ya Allah, ingin umur yang barokah. Makanya mulai nanti kalau sudah usia ulang tahun panjang umurnya. Orang panjang umur tuh nggak selamanya nyaman. Dan benar Pak. Maka dirubah apa? Barokah umurnya. Nanti dirubah lagi barokah berkat umurnya, berkat umurnya. Tapi jangan diam-diam. Minta tolong sebelum dirinya ditiup. Kan tahuannya seperti apa? Majusi doa di hadapannya. Api, mana kita cucu dengan orang? Tiup lilinnya. Tiup lilin ini kan api, simbol sebelum dititip disuruh berdoa, maka tahuannya dia berdoa kepada api. Tapi para jamaah rahmati Allah, ini masih pengantar bahwa hikmah di balik sebuah peristiwa itu sangat banyak. Dan kemudian nanti kita akan bahas kewajiban kita dengan orang sakit. Dan orang sakit itu satu musibah. Apa kewajibannya dia terhadap dirinya dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.